Halo anak-anak hebat, kembali lagi bersama Ibu Vio. Di video kali ini, Ibu akan membacakan sebuah cerita. Tapi sebelum itu, Ibu mau bertanya, anak-anak pernah dengar nggak istilah kolam ikan Sungai Jenih? Belum pernah mendengar? Oke, Ibu kasih tahu ya. Kolam ikan Sungai Jenih adalah objek wisata yang terletak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Tepatnya sekitar 13 km dari arah Bukit Tinggi ke Payakumbuh. Di dalam kolam tersebut terdapat banyak sekali ikan yang berukuran besar. Bahkan dulu katanya ada ikan yang berukuran sebesar kerbau. Kira-kira dari mana ya asal ikan tersebut? Oleh karena itu, di video kali ini Ibu akan membacakan cerita legenda dari Sumatera Barat, ikan sakti Sungai Jenih. Anak-anak harus menyimak Ibu ya. Let's go! Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda beserta kedua anaknya. Satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Di suatu hari yang cerah, sang ibu hendak membawa kedua anaknya ke sebuah pesta. Hari ini kita akan pergi ke pesta, nak. Gantilah pakaian kalian dengan pakaian yang indah. Baik, Bu, jawab kedua anaknya. Tentu saja, kedua anaknya ini sangat gembira. Mereka pun segera mengganti pakaiannya dengan pakaian yang indah. Tiba di tempat pesta, kedua anaknya bersuka cita karena mereka melihat banyak tamu yang datang dan juga menemukan makanan-makanan yang lezat. Beberapa meter dari tempat mereka, ada sebuah panggung pertunjukan musik tradisional yang dipenuhi para penonton. Anak-anak meminta izin kepada ibunya untuk menyaksikan pertunjukan musik tersebut. Ibu, bolehkah kami menonton pertunjukan musik di sana? Tanya anaknya. Iya, boleh, asalkan kalian tidak pergi jauh-jauh ya. Nanti ibu kesulitan mencari kalian. Kedua anaknya berlari ke arah panggung pertunjukan musik diadakan. Awalnya, mereka bergembira menikmati musik di tengah keramaian. Lambat laun, mereka pun mulai bosan. Dan akhirnya, mereka berdua pergi berjalan-jalan di sekitar panggung pertunjukan. Mereka pun lupa akan pesan ibunya agar tidak pergi jauh-jauh. Saat berjalan-jalan, mereka melihat sebuah telaga yang berair jernih. Saat itu, matahari sangat panas yang membuat mereka tergoda untuk mandi di telaga tersebut. Kemudian, mereka menanggalkan pakaiannya dan melompat ke dalam telaga. Keduanya merasa sangat senang bermain-main air di tengah cuaca yang panas. Sementara itu, pesta hampir berakhir. Sang ibu pun mendatangi panggung pertunjukan musik untuk mencari kedua anaknya. Tetapi, sang ibu tidak menemukan keberadaan anaknya. Hari pun hampir malam dan sang ibu terus berjalan sambil bertanya kepada orang-orang mengenai keberadaan kedua anaknya. Tetapi, tetap tidak bisa menemukan mereka. Akhirnya ia pun putus asa dan memutuskan untuk pulang. Setiba di rumah, sang ibu terus menangisi anak-anaknya. Hingga akhirnya ia tertidur karena kelelahan. Di dalam tidurnya, ia bermimpi dengan seorang wanita tua. Wanita tua tersebut mengatakan bahwa kedua anaknya berada di sebuah kolam berair jernih di dekat lokasi pesta. Kedua anakmu ada di dalam sebuah kolam di dekat lokasi pesta. Jika engkau ingin bertemu mereka, lemparkanlah beras ke dalam kolam, maka kedua anakmu akan muncul, kata si wanita tua di dalam mimpi. Keesokan harinya, sang ibu terbangun dan teringat akan mimpinya semalam. Ia pun segera bergegas pergi ke kolam di dekat lokasi pesta dengan membawa segenggam beras.
Setelah mencari kesana kemari, akhirnya ia berhasil menemukan kolam berair jernih tersebut. Tanpa menunggu lama, segera ia lemparkan beras yang digenggamnya ke dalam kolam seraya memanggil nama-nama anaknya. Tidak beberapa lama, 2 ekor ikan berukuran besar dan berwarna indah muncul ke permukaan kolam. Sang ibu menangis melihat kemunculan kedua ikan besar tersebut. Ia bertanya-tanya apakah kedua anaknya telah menjadi 2 ekor ikan besar ini. Setelah memperhatikan dengan seksama, akhirnya yakinlah ia bahwa kedua ekor ikan besar tersebut adalah anak-anaknya. Apa yang telah terjadi dengan kalian, nak? Kenapa kalian berubah menjadi ikan? Ibu sangat sayang dengan kalian, nak. Kenapa tidak mematuhi pesan ibu agar jangan pergi jauh-jauh? Mendengar tangisan si ibu, penduduk desa pun berdatangan. Setelah mendengar penjelasan si ibu, penduduk desa pun menghiburnya. Tapi tetap saja si ibu merasa sangat sedih karena kehilangan kedua anaknya. Oke anak-anak, gimana cerita tadi? Seru bukan? Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita legenda ikan sakti Sungai Jane ini adalah ketika kita diberi pesan, nasihat oleh kedua orang tua kita atau ibu kita sebagai anak harus mematuhinya dan jangan melanggar. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!